Selama bertahun-tahun, dunia mengagumi Iron Dome, sistem pertahanan udara Israel yang katanya mampu menembak jatuh 90% rudal musuh. Tapi semua berubah di tahun 2025. Dalam hitungan menit, langit Israel dipenuhi cahaya. Bukan karena kembang api, tapi karena ratusan rudal dan drone yang datang dari segala arah. Iron Dome memang hebat, tapi bukan dewa, dan perang kali ini dirancang untuk membuatnya jatuh bertekuk lutut. Iran tidak datang dengan satu rudal, tapi dengan strategi, dengan ratusan drone kamikaze, rudal balistik, dan jet siluman tak berawak, diluncurkan bersamaan. Dari Irak, Lebanon, dan Yaman, Iron Dome kehabisan waktu, dan untuk pertama kalinya, dunia melihatnya jebol. Iron Dome punya batas. Setiap unitnya hanya bisa menangani puluhan rudal dalam satu waktu. Iran tahu itu, maka mereka kirim ratusan. Ini yang disebut serangan jenuh. Satu ration atak, rudal balistik, dan misil low altitude. Semuanya datang dalam gelombang. Bukan satu kali, tapi berkali-kali. Iron Dome harus memilih mana yang harus ditembak dan mana yang diabaikan. Tapi sistem ini tidak siap dengan begitu banyak jalur serangan dari 3 arah. Bahkan sistem algoritma otomatisnya pun kewalahan. Dan satu demi satu, rudal mulai lolos, meledak di dekat pangkalan militer, wilayah permukiman, bahkan fasilitas rahasia. Iron Dome dirancang untuk mendeteksi roket dari jarak jauh. Tapi di medan tempur modern, musuh berubah bentuk. Iran menggunakan drone kamikaze berukuran kecil, terbang rendah, dan pelan. Radar Iron Dome tak bisa mengenali ancaman ini dengan cepat. Mereka menyelinap masuk, seperti hantu, dan saat alarm berbunyi, ledakan sudah terjadi. Teknologi stealth bukan milik Amerika saja. Iran dan sekutunya mulai menggunakan teknologi itu dengan cerdas. Serangan tak lagi frontal, tapi diam, gelap, dan sulit dideteksi. Iron Dome pun buta sejenak, dan itu cukup untuk membuat kerusakan besar. Iron Dome bukan hanya sistem peluncur, ia adalah otak yang menghitung mana rudal yang akan jatuh ke daerah padat penduduk, mana yang akan mendarat di tanah kosong. Jika target dianggap tidak berbahaya, sistem tidak akan menembaknya. Tapi perang kali ini, rudal-rudal Iran menipu sistem. Beberapa rudal berubah arah di tengah jalan. Targetnya ternyata pangkalan militer, tapi sistem sudah melewatkannya. Dan ketika kenyataan datang, Iron Dome hanya bisa menonton. Pusat komando terkena, studio TV terbakar, dan kepercayaan pada sistem itu mulai runtuh. Israel memiliki sekitar 10 baterai aktif Iron Dome, tapi negara itu harus melindungi banyak titik penting: Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, pangkalan militer, hingga instalasi nuklir. Itu artinya, tidak semua tempat bisa dilindungi, dan musuh tahu celah ini. Iran menyebar serangan ke banyak wilayah, memaksa Israel membagi konsentrasi. Satu rudal ke Tel Aviv, satu drone ke Gurun Negev, satu lagi ke perbatasan utara. Iron Dome mencoba mengejar semuanya, tapi akhirnya ia kehabisan napas. Iron Dome tidak benar-benar gagal. Ia hanya melawan musuh yang baru, dengan strategi yang lebih cerdas. Perang ini bukan tentang teknologi siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling siap membaca celah. Iran tak punya sistem pertahanan seperti Iron Dome, tapi mereka punya pola pikir. Kalau tak bisa mengalahkan tembok, banjiri tembok itu. Dan itulah yang terjadi. Israel kini tahu, sistem canggih sekalipun bisa dikalahkan. Bukan dengan senjata yang lebih kuat, tapi dengan pikiran yang cerdik dan keyakinan doa. Perang ini memberi pelajaran
dalam dunia modern, pertahanan bukan hanya soal besi dan misil, tapi juga soal siapa yang tahu cara mengalahkan mesin itu sendiri. Dunia pernah percaya bahwa langit Israel adalah yang paling aman di dunia. Dengan Iron Dome, tak ada roket yang bisa menyentuh tanah. Tapi perang ini membuktikan tidak ada sistem yang sempurna. Iron Dome bukan gagal, tapi dia kewalahan oleh musuh yang tak terlihat, oleh strategi yang tidak terduga, dan oleh jumlah yang tak terhitung. Ini bukan akhir dari teknologi pertahanan, tapi ini adalah peringatan bahwa pertahanan masa depan harus jauh lebih cerdas, fleksibel, dan siap menghadapi serangan yang tak lagi datang satu persatu, tapi datang bersama, dari langit yang sunyi. Dan saat suara rudal berhenti, pertanyaan paling menakutkan pun muncul. Berapa lama lagi langit akan tetap tenang? Terima kasih telah menonton dokumenter ini. Jika kamu suka konten seperti ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng. Sampai jumpa di kisah luar biasa lainnya.